Shalom, jemaat yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita di minggu pagi ini, di Minggu Estomi. Mari kita satukan hati dan pikiran kita memasuki saat teduh. Kita angkat pujian kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 15 ayatnya yang pertama dan kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anakmu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya namamu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin.
Hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari hukum yang keempat. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita angkat pujian kita. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk selalu bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi,
akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini diambil dari Mazmur 99 ayat yang ke-1 sampai 9, dan kita akan membacanya secara responsoria. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar, Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Engkaulah yang kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Kita membaca bersama. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Raja alam
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang kudus dan yang mati. Aku ya, dan adanya suatu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian dari remaja.
Kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu 19 Februari 2023. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Estomihi. Tuhanlah gunung batuku dan pertahananku, dengan topik Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. 2 Petrus 1 ayat 16 sampai ayat 21. Yang kedua, syukuran awal tahun Naposobulung. Hari ini Minggu 19 Februari 2023 pukul 15 WIB bertempat di Gedung Serbaguna akan diadakan syukuran awal tahun Naposobulung dan pendalaman Alkitab. Diberitahukan kepada Naposobulung dan remaja yang sudah katekisasi sidi untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. Yang ketiga, rapat panitia Pesta Gotilon dan HUT yang ke-40. Hari ini Minggu 19 Februari 2023 setelah kebaktian pukul 9.30 WIB Bahasa Batak bertempat di gedung gereja akan diadakan rapat panitia Pesta Gotilon dan HUT yang ke-40 tahun HKBP Mampang Perapatan. Diberitahukan kepada seluruh panitia agar dapat mengikuti rapat tersebut. Yang keempat, Partanyangan Week. Hari Selasa 21 Februari 2023 pukul 19.30 WIB akan diadakan kebaktian week di week 5 di keluarga H Huta Barat Boru Samosir bertempat di Jalan D5 Ujung nomor 60 Tanah Baru, Beji, Depok. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus Jemaat week 5. Yang kelima, pendalahan Alkitab. Rabu 22 Februari 2023 pukul 10 WIB akan diadakan PA Lansia bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Kamis 23 Februari 2023 pukul 17 WIB akan diadakan PA Perempuan bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Sabtu 25 Februari 2023 pukul 17 WIB akan diadakan PA Ina Deborah bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Sabtu 25 Februari 2023 pukul 19 WIB akan diadakan PA Ama bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Yang keenam, persembahan ke depan altar. Pada hari Minggu 26 Februari 2023 kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan kategorial sekolah minggu. Yang ketujuh, ibadah minggu variatif HKBP Mampang Perapatan. Pada hari Minggu 26 Februari 2023 pukul 17 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan ibadah minggu variatif. Yang kedelapan, pemeriksaan dan konsultasi kesehatan. Pada hari Minggu 26 Februari 2023 setelah ibadah pagi dan ibadah siang bertempat di Gedung Serbaguna akan diadakan pemeriksaan kesehatan gratis menggunakan elektromagnetik diselenggarakan oleh Seksi Kesehatan atau Dewan Diakonia bekerja sama dengan PT Radian. Marilah kita mengikutinya. Yang kesembilan, Pesta Parheheon Anak Sekolah Minggu. Sesuai dengan program Sekolah Minggu HKBP Mampang Perapatan tahun 2023. Pada hari Minggu 26 Maret 2023 adalah puncak Parheheon Sekolah Minggu dengan tema Less of Me, More of Christ. Sedikit untuk saya, lebih untuk Tuhan. Hesekiel 45 ayat 9 sampai 17. Berikut ini diberitahukan kegiatan-kegiatan pra-parheheon sebagai berikut. 1. Latihan pra-parheheon, latihan menyanyi sekolah minggu akan dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu dimulai hari Sabtu 25 Februari 2023 pukul 12 WIB. Waktu pelaksanaan akan diinformasikan lebih lanjut oleh guru sekolah minggu. Yang kedua, lomba parheheon. Minggu 26 Februari 2023 pukul 9.30 WIB saat aktivitas kelas
Bertempat di ruang sekolah minggu akan dilaksanakan lomba menempel baju zirah iman untuk kelas kecil oleh Kak Mita Pengaribuan pukul 11.30 WIB. Setelah kelas sekolah minggu bertempat di gedung gereja akan dilaksanakan lomba membaca indah Alkitab yang diikuti kelas 1 sampai kelas 2 dan kelas 3 sampai kelas 4. Untuk kelas 1 sampai kelas 2 dengan bahan bacaan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 3 dan kelas 3 dan 4 dengan bahan bacaan Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 oleh Pia Purba. Minggu 5 Maret 2023 pukul 11.30 setelah kelas sekolah minggu bertempat di Gedung Serbaguna akan dilaksanakan lomba mewarnai untuk kelas kecil dan lomba melukis untuk kelas besar oleh Kak Wina Samosir. Minggu 12 Maret 2023 pukul 11.30 setelah kelas sekolah minggu bertempat di lapangan parkir mobil gereja akan dilaksanakan lomba fashion show atau kreasi ulos untuk kelas kecil dan besar oleh Kak Serli Hutajulu. Minggu 19 Maret 2023 pukul 11.30 WIB setelah kelas sekolah minggu bertempat di Gedung Serbaguna akan dilaksanakan lomba sekolah minggu idol vokal solo untuk kategorial kecil, kelas 1 dan 2 dan kategorial besar kelas 3 sampai kelas 7 oleh Kak Duma Tampu Bolon. Peserta akan membawa 2 lagu yaitu lagu wajib dan lagu pilihan. Kategorial kecil kelas 1 dan 2 lagu wajib Loas Ro Tuau Dak Danak, lagu pilihan Bersama Tuhan Aku Bisa, Lului Hamu Harajau Ni Debata, Walking with Jesus. Kategori besar kelas 3 sampai kelas 7 lagu wajib Beta Hita Marsikola Minggu, lagu pilihan Semua Karena Anugerahnya, yang kedua Parange Akan Adenggan, yang ketiga Bless the Lord Reason. Lomba video pendek untuk kelas 5 sampai kelas 7. Jangka waktu lomba video pendek sudah bisa dimulai dari Minggu 26 Februari 2003 dan batas pengumpulan video terakhir hari Minggu 19 Maret 2023 oleh Kak Angel Semajuntak. Bagi anak sekolah minggu yang ingin mengikuti lomba dan informasi selengkapnya mengenai lomba dapat mendaftarkan menghubungi guru sekolah minggu masing-masing dan diberitahukan kepada orang tua anak sekolah minggu untuk turut mendukung agar terlaksananya kegiatan Pareheon sekolah minggu. Terima kasih. Yang ke-10 ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Jemaat sakit, firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Keuangan terlampir, persembahan ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Kita akan mengumpulkan persembahan dan kita angkat pujian kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 666. Harus membawa terang Injil Bagi dunia dalam gelap, terang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan, khotbah renungan pada minggu kita hari ini, Minggu Estomihi, tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Estomihi, bahasa Latinnya, artinya gunung batuku dan pertahananku. Bagaimana enaknya, senangnya, bahagianya katanya kalau ada pertahanan kita. Bagaimana kita akan jauh dari malapetaka, mara bahaya, kalau ada pertahanan kita. Jadi sangat enak kalau ada pertahanan. Artinya kalau tidak ada pertahanan, maka kita akan mudah terluka, manusia akan mudah tergoda oleh iblis, manusia akan berada dalam kondisi yang sangat berbahaya, bahkan ancaman kematian, mungkin penjara seumur hidup atau hukuman mati. Itulah kalau enggak kuat pertahanan. Apalagi yang mengganggu kita, yang mencobai kita adalah setan dan iblis. Jadi iblis itu akan menyerang dari depan, tidak bisa diserang dari depan, dia dari belakang, dia akan menusuk dari belakang. Kalau tidak bisa dari belakang, dari atas, dari segala penjuru, iblis akan berusaha merusak, mengganggu manusia. Ada jenis burung yang tinggal di gunung batu. Itu pernah saya videokan waktu khotbah. Di tebing batu ini begitu kencangnya angin, tapi ada burung di situ bersarang dan bertelur dan mempunyai anak. Ternyata banyak pengamat
menyelidiki kenapa burung itu begitu yakin dan percaya di gunung batu itu. Karena kalau bersarang di situ walaupun sangat kencang anginnya, batu itu tidak akan runtuh. Jadi dia menyelinap di selah-selah batu itu dan bertelur di situ. Dan percaya dan yakin telurnya tidak akan jatuh, dan elang pun susah menyambarnya karena di tebing itu, maka dia selamat karena gunung batu. Demikian juga dalam masa peperangan, pasti prajurit akan memakai perisai pertahanan dan akan bersembunyi di balik batu besar jika ada panah-panah tajam yang dilancarkan, ditembakkan, sehingga akan menangkis serangan-serangan tersebut. Demikian pentingnya gunung batu itu dan pertahanan itu yang disampaikan Alkitab ini, sampaikan firman Tuhan ini kepada kita. Sangat penting pertahanan. Hanya orang-orang yang tidak paham resiko, hanya orang-orang yang tidak paham bahaya, yang tidak memakai baju pertahanannya dalam hidup ini, kata Alkitab. Hanya orang-orang yang tidak paham dan tidak mengertilah, yang tidak memakai Yesus, yang tidak menerima Yesus sebagai kubu pertahanannya. Walaupun banyak gangguan, godaan, tantangan dari dunia ini, dari iblis, supaya orang tidak percaya kepada Yesus. Terbukti banyaknya guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu. Terbukti banyaknya dongeng-dongeng, turi-turian katanya dalam bahasa Batak, yang mencoba memakai logikanya untuk tidak percaya kepada Yesus Kristus. Dan banyak pengikutnya. Malah cerita, merdongeng, turi-turian, nagudangan, napor saya itu sih. Alain kalau bicara penelaan Alkitab serius, enggak banyak pengikutnya. Tetapi kalau bentuk cerita, dongeng, sangat banyak pengikutnya di dunia ini. Contoh, mitos dongeng batu getung, nih Parapati itu. Tiap hari ada kapal wisata membawa penumpang karena ada mitos manusia terjun dari Bukit Parapati itu menjadi batu getung. Bari tohori menangdang mitos apa fakta? Hidun ada buah, jol madui. Ceritanya ada seorang gadis, orang Batak, nggak dikasih tahu marganya, dijodohkan sama paribannya, tapi paribannya ini atar-atar hurang roha, kan itu ceritanya. Sehingga perempuan ini nggak rela dijodohkan sama paribannya, sehingga dia pendek cerita bunuh diri. Kalau bunuh diri ya jatuh ke bawah, nggak bisa diambil karena nggak susah jalan, jadi busuk, ya jadi gitu kan. Tapi dimitoskan itu menjadi batu getung. Padahal itu proses alam, apa namanya, kalau di gunung-gunung itu ada cairan-cairan menetes jadi membeku, kayak di gua-gua itu kan jadi seperti tergantung. Tapi banyak juga yang percaya atau tidak, fakta atau mitos, kan orang sering beta tuh parapat dan jadi wisata. Di Yunani ada mitos bagaimana terjadinya laki-laki dan perempuan menjadi suami istri, menjadi jodoh. Katanya dewa pertama-tama menciptakan manusia itu satu tubuh tetapi dua kepala. Satu sebelah depan muka laki-laki, belakangnya muka perempuan.
Dan patungnya ada, sampai sekarang gambarnya pun ada di Yunani. Dan katanya laki-laki ini berpikir A, perempuannya belakang berpikir B. Laki-laki pengen ke kanan, perempuan pikir ke kiri, akhirnya dewa membelah dua. Ai holan nomor bedai. Takom mai boleh dua. Itulah mitos kan. Banyak gitu rupanya terjadinya laki-laki dan perempuan. Kemudian pergilah laki-laki ini ke utara, perempuan ke selatan, tetapi rindu mencari belahan jiwanya. Kan itu kan istilah belahan jiwa, belahan hatiku yang telah lama hilang. Makanya ada laki-laki buat surat ke yang jatuh cinta, engkaulah belahan hatiku dan belahan jiwaku. Aku rindu kepadamu. Waduh, rupanya itu ceritanya ya. Jadinya perempuan laki-laki itu mitos. Banyak yang percaya. Ada mitos lagi, siapakah Tuhan pencipta dunia ini? Katanya ada telur raksasa. Kemudian setelah telur ini menetas, lahirlah dewa pencipta, jadilah bulan, jadilah bintang. Nah, itu kan mitos. Demikian juga ada yang menambah-nambahi, waktu Yesus berumur 5 tahun, dia memegang-megang tanah, lihat, kemudian dibentuk burung, kemudian terbang. Itu kan mitos itu. Di Alkitab enggak ada. Ada yang mengatakan, mana mungkin Yesus datang kedua kali. Itu cerita dongeng, mitos, atau Yesus bangkit dari kematian. Inilah saudara-saudara yang mencoba mengganggu kepercayaan orang-orang Kristen, apalagi orang Kristen yang baru masuk Kristen, sehingga mereka, rupanya kekristenan ini hanya dongeng. Wah, ini yang berbahaya sekali. Ada pula nabi palsu yang berkata, Tuhan telah berbicara kepada saya. Katanya perbudakan di Babel tidak 70 tahun. Cuman sebentar. Gak usah dulu panik, gak usah bekerja, santai-santai saja. Kan ada yang menubuatkan, padahal dia nabi palsu. Ada yang bilang, yang disebut guru-guru palsu yang memakai filsafat, pikiran sendiri, menjelaskan tentang agama Kristen, tetapi dia enggak paham. Makanya tadi dibilang, jangan pakai pikiranmu untuk menafsir Alkitab. Jangan bereksegesi, tapi bereksegesi. Menafsirkan sesuai konteks, kapan, di mana, bagaimana, tahun berapa. Jangan pula menceritakan Yesus abad ke-15 dia lahir, mencoba menafsirkan zaman Yesus Kristus, ya bisa menyimpang. Jadi apa yang tertulis dalam Alkitab ini, itulah yang kita sampaikan. Gak ada ditambah-tambah, yang tidak ada dikurang. Tetapi kami sebagai pendeta mencoba, ini kapan ditulis ini? Siapa yang nulis ini? Petrus. Apa kata Petrus? Saya melihat langsung Yesus Kristus itu, saya saksi mata. Wah, itu kan benar itu kan. Daripada orang yang lahir tahun 1500, dia bilang, saya melihat Yesus. Dari mana dia lihat? Kalau si Petrus ini kan dia memang murid Yesus. Saya melihat langsung Yesus itu naik ke surga. Bukan dongeng, bukan mitos. Bahwa Yesus itulah Raja. Yesus sang Raja yang maha mulia. Inilah yang melawan teori atau pendapat agama-agama lain yang meragukan ketuhanan Yesus. Mana mungkin, ya gitu kan, siapa bidannya, itu kan mencoba menjelek-jelekkan itu. Karena memang pengakuan iman kita, percaya kepada Allah Bapa, percaya sama Yesus dan Roh Kudus. Itu kan pengakuan iman kita kan. Kalau pengakuan iman orang Israel, Shema Israel, dengarlah umat Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Ehad. Bagaimana Israel, ia Jehovah Elohim doi, Jehovah nama nopa portibion, Jalaulah sadar, enggak ada di situ unsur manusia. Kalau pengakuan iman. Tetapi kalau agama yang sebelah kita, hanya satu Tuhan Allah dan Muhammad Rasul Allah.
beriman kepada manusia. Nah, itu kita enggak terima. Itu juga kita enggak sepakat dengan gereja Katolik karena ada di situ Bunda Maria. Karena kita hanya beriman kepada Tuhan. Kalau manusia kan enggak Tuhan. Kalau taruh do kita percaya pada Rasul, kita harus tambah lagi percaya kepada Petrus, percaya kepada Yohanes, percaya kepada Andreas. Pengen imannya udah jadi 15. Hanya Rasul. Kalau percaya doh kita di Rasul, beriman, menaruh iman kita, tambah 12 Rasul, tambah Allah Bapa, Yesus Roh Kudus sudah 15. Ada 12 murid. Tetapi yang beriman maksudnya di sini adalah kepada Tuhan. Apalagi di bawah manusia seperti binatang. Kita enggak percaya sama binatang, reinkarnasi. Soal agama asing bahwa manusia telah mati berinkarnasi bisa menjadi monyet. Makanya ada kera sakti atau babi yang bisa bicara. Itu kepercayaan agama lain kan gitu kan. Buido hita mati gabi binatang. Iman orang itu seperti itu. Itulah makin rendah. Makin rendah lagi ada percaya sama kuasa nenek moyang dan perdukunan. Wah, itu makin rendah lagi. Benda-benda sakti, keris, pisau, jimat-jimat, wah itu lebih rendah lagi. Itu yang disampaikan firman ini. Bagaimana kita udah dari puncak itu, kita sudah beriman kepada Allah Bapa, Yesus Roh Kudus, kemudian turun kepada manusia, kan udah turun iman kita itu. Turun lagi kepada binatang, turun lagi ke benda-benda mati. Makanya di kompetisi kita itu unang dihapor saya ke benda-benda mati. Keris, pisau, menyembah batu, gunung, sungai. Ada itu diajarkan sama perguru melu. Karena itu makin rendah. Apalagi mengandalkan kekuatan kita, fisik kita, pikiran kita yang sangat terbatas. Tangna HKBP Allah berokoni. Bukan karena saya kebetulan Kristen, tapi itu faktanya. Makanya dalam firman ini, jadikanlah Yesus sebagai gunung batu dan pertahananmu, bukan manusia. Melodok de manusia, au percaya de bata Jehovah, au percaya di Yesus Kristus, au percaya di perbadia, au percaya di sisa Yesus Kristus, au percaya tu eborus, au percaya tu pareses, au percaya tu paditarik saut, au percaya tu situ, waduh, udah repot lagi. Kenapa ini enggak ditulis? Karena manusia itu rombang ambing. Manusia itu daging. Manusia itu berdosa. Makanya firman Tuhan pada minggu ini mengatakan, jadikan Yesus sebagai gunung batu dan pertahananmu. Jangan andalkan pikiranmu, karena kau mengandalkan pikiranmu bisa setan masuk, kemudian engkau melakukan pembunuhan. Itu nama satu Hisambo. Bukan kita bilang dia penjahat besar, siapa bilang? Kita aja bisa terjerumus di situ. Kasihan ya Putri Visi itu teh, aduh kasihan kali dia di umur 20 tahun ya. Kan manusia sama seperti kita. Tapi dia melanggar titah, jangan membunuh. Makanya kita berdoa, Tuhan jauhkan saya iblis. Itu godaan iblis. Bukan dia sendiri itu, iblis yang bekerja. Dan bagi kita juga bisa iblis datang, kita melakukan kejahatan itu. Makanya kita datang ke gereja ini. Pendeta pun datang ke gereja, si tua pun datang ke gereja supaya enggak jatuh ke dalam pencobaan itu. Sampai jatuh, hukuman seumur hidup. Yesekiel 18 ayat 4 yang sudah ditulis, apa yang melakukan dosa pembunuhan itu hukuman mati. Jadi si Alkitab di sebenarnya perjanjian lama. Karena mengikuti sebelumnya itu Hammurabi Raja Babel 1700 sebelum Masehi, mata ganti mata, kan gitu kan? Kalau tanganmu salah mencuri, potong. Gigi ganti gigi. Itu Hammurabi Raja Babel. Musa membuat hukum Taurat 1300 sebelum Masehi. Tapi setelah Yesus ada hukum kasih. Tidak ada hukum pembalasan. Enggak ada lagi lex talionis. Lex itu hukum, talionis pembalasan.
Mulanya dulu ikut pembalasan. Makanya puas korbannya setelah dijatuhi hukuman mati. Oh, puji Tuhan enggak sadar dia, padahal Tuhan enggak setuju. Mana setuju Tuhan Yesus hukum pembunuhan, mana ada. Ale emosinya kan ya udah terserah lah. Iya kan? Perjanjian lama harus gitu. Kalau salah matamu ini congkel, kalau kau membunuh itu tetanggamu, kau harus dibunuh. Tapi katalah Yesus, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus mengampuni. Itu yang dilakukan Nelson Mandela. Dia berjuang memperjuangkan politik apartheid ini karena di kulit hitam dinistakan, nggak boleh pejabat, nggak boleh sekolah. Dia dipenjara, dia dikencingi di penjara. Tapi setelah dia jadi presiden, dia malah memeluk yang mengencingi dia. Itu Nelson Mandela. Kenapa alasannya? Karena dia Kristen, dia mengikuti ajaran Yesus Kristus. Kau maafkan ya. Tuhan Yesus memberkatimu. Inilah saudara-saudara, nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Kata Petrus, saya telah melihat sendiri. Yesus itu benar-benar Tuhan. Bukan hanya saya menyaksikan, penjaga kuburan saja mengaku orang Romawi, dia benar-benar Allah. Ini goncang semua ini. Bahkan penjaga penjara Paulus, setelah berdoa Paulus, penjaranya runtuh. Kemudian kepala penjara mau membunuh dirinya. Kata Paulus, jangan. Ya saya harus bunuh diri. Kenapa kau bunuh diri? Ya kalian akan melarikan diri. Enggak, kami tidak melarikan diri. Tenang aja. Langsung penjaga pintu berkata, baptis saya sekarang menjadi Kristen. Jadi Kristen itu enggak usah dipaksa-paksa. Karena memang fakta kenyataan. Begitu juga yang saya saksikan akhir-akhir ini. 2 kali berkata, nampak hanya gambar, pasang gambar Tuhan Yesus di rumah pendeta. Sebelumnya memang saya pasang terus. Pas saya sini enggak ada, kenapa enggak dipasang? Ya sekarang saya pasang gambar Tuhan Yesus besar di rumah. Itu perintah. Saya sudah menyerahkan hidup saya kepada Yesus Kristus. Mau hidup atau mati, saya enggak takut mati. Saya malah senang, udah bahagia bertemu Yesus Kristus. Dan sudah disampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. 2 kali. Waktu di rumah sakit saya dibilang ada Tuhan Yesus yang bisa menghidupkan. Kayaknya udah diponis dokternya nggak bisa sembuh gitu. Bukti saya sembuh sekarang. Setiap pagi, kalau saya kira 1000 langkah kali di berparalel samping rumah itu. 1000 tiap hari. Pasien yang sama saya di Pak Mahat sudah meninggal. Karena nggak punya semangat. Pasang gambar Tuhan Yesus di rumah. Ya, 1 tahun saya nggak saya pasang. Pengen saya nggak pasang. Dibilang lagi pasang, saya pasang. Besar di rumah. Kau akan sembuh. Dan mudah-mudahan bulan ini saya sudah stop obat, nggak mau lagi saya. Karena udah ada obatnya. Yang paling mujarab. Siapa? Yesus Kristus. Sudah ada. Dan sudah dibilang, sudah dinyatakan 2 kali. Gak mungkin bohong. Gak mungkin bohong. Ada penyembuh yang paling tangguh, Yesus Kristus. Saya mengimaninya. Sekarang sudah saya bilang, saya stop makan obat, saya akan sembuh. Dan saya merasakan kuasa kesembuhan ini. Pasti dan yakin. Gak mungkin bisa saya 5 tahun mati, bisa kita taruhan itu. Menurut saya ya, 10 tahun lagi saya akan enggak meninggal. Karena sudah dijamin, ada benteng yang menjamini saya. Saya yakin betul itu. Bisa kita buktikan nanti 10 tahun lagi pasti ketemu lagi. Istri Pak Reyes kan meninggal. Karena enggak ada pergerakannya, enggak ada semangatnya, langsung ke UGD, ya kena serangan paru-paru, ya sudah berhenti, jantung berhenti. Kalau semangat dalam Yesus Kristus gak ada berhenti-berhentinya. Bangun pagi udah bersama Tuhan Yesus Kristus. Langsung dibangunkan, digerakkan, langsung olahraga. Kalau udah berolahraga tiap hari mana mungkin meninggal. Jantungnya kan udah hidup apa? Paru-parunya udah hidup. Kalau udah lemas, gak ada pengharapan, udah tidur, jantungnya lemah, paru-parunya lemah. 3 bulan sudah meninggal. 3 bulan saja manusia sudah meninggal, gak ada pergerakan. Saya udah saksikan 3 bulan saya di Pak Mawati nggak bergerak, punggung saya ini udah bolong, udah busuk.
Kalau 3 bulan dua kekuatan di fisik daging itu hanya 3 bulan. Karena enggak makan dari mulut, udah makan dari cairan itu 3 bulan sudah habis semua. Masih ada foto-fotonya. Habis dan membusuk. Ngeri dua jolmon. Setiap hari ada yang menangis sebelah saya itu. Kenapa? Udah meninggal. Besoknya ada nangis lagi. Aduh bapak. Saya enggak tanya lagi, pasti udah meninggal. Langsung besoknya, bapak, udah meninggal. Lagi masa ini Covid kan, meninggal, tiap hari meninggal. Tapi bersama Yesus kita enggak pernah meninggal. Abatan nadang atau patok meninggal. Ya pada waktunya lah, umur panjang lah waktunya manusia untuk meninggal. Ini yang disampaikan firman ini, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Kita tidak mendengar dongeng-dongeng, cerita-cerita bohong manusia, tapi ini fakta. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Yesus itu katanya akan datang, bukan dongeng, bukan bohongan. Seperti diceritakan guru-guru palsu itu. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Datang seperti merpati, apa bohongan itu? Waktu Yesus dibaptis datang, terbukalah langit. Kalau manusia biasa, masa ada dibaptis terbuka langit? Dari mana caranya itu? Sejarahnya enggak ada, coba dibuktikan di agama mana. Kemudian ada suara mengatakan, inilah anakku yang kuasihi, aku berkenan kepadanya. Di kitab mana itu tertulis? Enggak ada, hanya di dalam Alkitab Kristen. Ketika datang kepada suara dari Maha Mulia yang mengatakan, inilah Allah yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Enggak bohongan itu. Jadi Yesus itu ada, sama saya udah langsung disampaikan. Tak aku bereng jolmana, enggak pernah saya dari tempat itu. Dalam itu datang ada seperti pohon zaitun, ada batu besar, ada berambut putih. Kemudian saya tanya siapa? Ini di mana? Di tempat suci. Tanya Abraham, berserah kepada Yesus. Waduh, ini luar biasa. 2 kali. Bukan saya pernah memikirkan tempat itu, saya enggak pernah ke situ. Tak keal tuh sih. Di luar negeri pun saya enggak pernah. Kalau istri udah pernah ke luar negeri. Kalau saya enggak pernah. Tak keal bareng luar negeri. Tapi itu bukan di tempat biasa kita ini. Dan dia bicara langsung dan memegang tangan saya. Hebat do. Kuasa Tuhan itu luar biasa. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi ini adalah Alkitab yang enggak bisa ditafsirkan sendiri, enggak bisa dirubah-rubah. Ini sudah permanen. Pernah mau dimasukkan kitab-kitab Tobit, Injil Barnabas ke sini, enggak diterima karena itu ditulis 1500 Masehi, enggak masuk. Ini harus saksi nyata. Petrus ini bersaksi, saya melihat langsung Yesus Kristus. Tidak berbohong, tidak dongeng. Jadi unang ganggu haporsyata, karena ada guru-guru palsu, ada nabi-nabi palsu, ada penyesat, ada agama-agama yang cemburu. Enggak apa-apa lah cemburu agama yang lain. Tetapi saya bersaksi agama Kristen itu adalah agama yang paling pas. Agama yang paling tepat. Baik dalam pengakuan imannya, baik dalam ajarannya, dalam dogmanya, dalam semua peraturannya, mulai kitab Taurat, Mazmur, Injil, kitab nabi-nabi, semua paten. Enggak usah disangsikan.
Kalau kita Katolik agak berbeda, orang itu tambah 10 kitab. Kita 66, orang itu 76. Kalau kita masih paten semua ini nggak usah diragukan, dan setelah diterjemahkan ke dalam paling banyak bahasa di dunia Alkitab ini. Percetakan buku yang paling banyak di dunia, yang tidak diragukan kualitasnya. Inilah firman Tuhan yang menguatkan kita untuk mengandalkan Yesus Kristus dalam hidup kita. Apapun persoalan saudara, kita berdoa, berserah kepada Yesus Kristus, dan berdoa supaya kuasa iblis, kuasa setan tidak merasuki pikiran kita, sehingga kita bisa melakukan kejahatan dan dosa. Jadi bisa jodoh kita melorosi polisi, bunuh kita melakukan kejahatan, korupsi bisa, membunuh bisa. Lalu kita cuma tadi tuh keserata sebui bahagia kita, sonang, songon netutuan ya, cia bulu taruh itu, puaro roy mana minggu. Rahasianya pasti kan dia karena berserah kepada Yesus. Merasa 80 lebih umurnya itu ya. Enggak 90 tahun. Ada yang enggak dicari kan bukan keduniaan ini. Olan asonangani tordina do. Opuselir taya. Esobereng bisa nampen. Dia berserah kepada Yesus Kristus. Soalnya mah tahu. Pokoknya bisa makan, pakaian seadanya, bisa anak sekolah udah cukup lah. Itu tersurat Alkitab kan. Makan dan pakaian seadanya cukuplah, dan tidur. Tangi dok ke kamar mobil Ferrari nggak ada di Alkitab itu. Kau jadi Sultan Andara, tangarong dok nih. Manang YouTuber kelas dunia nggak ada. Pokoknya makan, minum, berpakaian, anak sekolah sudah cukuplah. Baik dia caranya Alkitab pun nanti. Tapi kita baku kan. Kalau Alkitab berkata kalau makan sudah enak, anak sekolah sudah cukup. Kau usah uang 100 miliar, nggak ada tertulis dalam Alkitab. Ada itu bagian kita. Kalau itu bagian ini kita jual mau dah, dungi satu boy perjuangan akhir apa meninggal ya udah cukup. Ada disuruh ada 10 M. Kamu mau terjalo pikiran kan? Karena udah masuk dongeng-dongeng ini, katanya harus apalagi milenial naik generasi Z. Karena ada baru 20 tahun sudah punya uang 100 M. Masuk ke otaknya ini. Itu sebenarnya aliran sesat itu. Sudah bertentangan dengan Alkitab. Kalau Alkitab berkata makan, pakaian, tidur, cukup. Bedo pina sahat deh, di Alkitab itu. Pokoknya bui mata bu, aduh mau lihat itu ha. Bu sekolah dana, mau lihat itu ha. Ya udah cukup. Kemudian kita jalani hidup ini sampai garis finishnya. Oh stres, 50 tahun sudah meninggal. Ayo tahu sama dengan dia tiang deh. Kalian mulu bu normal lima, nggak usah yang aneh-aneh. Ini kalau ini mungkin kita sepakat ini untuk menerima firman Tuhan ini. Pokoknya kita sehat, kita makan, kita sekolah sudah cukup. Nggak usah bisa ke gereja, sudah cukup. Puji Tuhan. Inilah renungan untuk kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman yang kami dengar untuk meneguhkan hati kami dan menguatkan kami supaya Yesus sebagai estomihi kami, gunung batu dan pertahanan kami, supaya Yesus menjadi pengharapan kami, sehingga pikiran kami tidak dirasuki oleh keduniawian, harta, ketamakan, kerakusan, tetapi Tuhan memberikan kami kehidupan, kesehatan, dan perlindungan. Bisa kami beribadah, bisa kami menjalani kehidupan keluarga dengan sederhana. Kami berserahkan semua program gereja Kayu Mampang, dari sekolah minggu, remaja, naposo, ama ina, lansia,
pertanyaan, PA, program-program diakonia, marturia, dan koinonia. Juga kami berdoa untuk para jemaatmu yang dalam keadaan sakit di rumah. Kami bawakan setiap minggu, setiap hari dalam nama Yesus, supaya dipulihkan, disembuhkan. Kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan tabib kami. Kami serahkan iman kami, hidup, jiwa, dan raga kami hanya dalam Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Cerita Tuhan Yesus
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.